Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, di situasi pandemi seperti ini tidak bosan-bosan Pak Anwar mengingatkan untuk senantiasa tenang, waspada, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Agar pertemuan kita lebih bermanfaat, lebih baik, marilah pertemuan ini bersama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, kemudian ada macam-macam hari akhir, kiamat kubro, kiamat sugro, tanda-tanda hari akhir, dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan hari akhir, serta gambaran dahsyatnya hari akhir. Insya Allah, beberapa hal ini kita sudah pelajari dan saya yakin kalian sudah memahami dan masih ingat. Maka dari itu kita lanjutkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Ada 4 hal yang akan kita bicarakan, yang kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Peristiwa apa yang akan terjadi setelah terjadinya kiamat. Kemudian surga sebagai balasan amal baik. Gambaran kehidupan di surga berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Neraka sebagai balasan amal buruk. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk memulai pembahasan kita kali ini, kita baca dulu surah Al-Hajj ayat 7 berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari alam kubur. Ayat ini menggambarkan bahwa kiamat pasti datang. Dan sudah tidak akan diragukan lagi. Akan tetapi Allah selalu merahasiakan datangnya hari kiamat. Kapan kiamat itu datang, Allah rahasiakan. Karena itu anak-anak kalian ada satu pertanyaan yang nanti kalian jawab. Pertanyaan ini ditulis di sebuah lembar kertas, kemudian nanti difoto dan dikirim ke grup kelas ini. Pertanyaan apa? Mengapa Allah merahasiakan datangnya hari kiamat? Wong sudah datang pasti, sudah dipastikan datang, tapi kenapa Allah merahasiakan? Silakan nanti kamu tulis jawabannya, tidak usah terlalu panjang. Kemudian segera setelah ini selesai, kalian kirim ke kelas ini. Sebelumnya perlu saya tanyakan juga, yang ini nanti tidak perlu dijawab dengan kertas, tapi perlu dilaksanakan. Adakah di antara kalian yang sampai saat ini belum sholat duha? Nah, yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, masih ada waktu. Setelah kita belajar ini, silahkan nanti laksanakan sholat duha. Minimal 2 rakaat. Anak-anak sekalian, kita pelajari peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi atau berhubungan dengan hari kiamat. Yang pertama adalah alam barzah atau yaumul barzah. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, pertanda bahwa kiamat kubro datang, maka seluruh makhluk hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak hanya manusia, malaikat pun akan mati. Makhluk hidup juga akan mati. Nah, manusia, ini kita bicara tentang manusia, bicara kita bahwa setelah mereka mati, setelah kita mati, nanti masuk ke alam namanya alam barzah, atau boleh dikatakan dengan alam kubur, di mana alam ini artinya adalah barzah itu penantian.
waktu menanti antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ini satu dengan yang lain tidak sama. Ada orang yang merasakan bahwa di kubur itu cepat. Ada orang yang merasakan begitu lama. Tentunya ini tergantung dari amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Bahkan setiap orang yang mati pun langsung didatangi oleh dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir, untuk menanyakan beberapa hal yang insya Allah kita semua sudah tahu pertanyaannya. Dan nanti di akhirat kita atau di alam kubur tidak bisa membawa repean. Jadi harus kita persiapkan ketika kita di dunia. Gambaran alam barzakh ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 154, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu adalah mati. Bahwa sebenarnya mereka tetap hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi barzakh ini sebenarnya hanya perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba's. Yaumul Ba'si artinya hari kebangkitan, hari pembangkitan. Setelah manusia atau setelah kiamat terjadi, seluruh makhluk hidup mati, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua, yaitu dinamakan dengan Yaumul Ba's, di mana pada saat itu manusia dibangkitkan dalam kubur secara serentak. Kalau orang Jawa memberi gambaran seperti tumbuhnya tanaman di awal musim penghujan. Akan tetapi anak sekalian, bahwa munculnya manusia dari alam kubur ini dengan bentuk yang beraneka ragam, terutama wajahnya. Dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang berseri-seri, ada yang kehitam-hitaman, bahkan ada barangkali yang wajahnya berubah seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ini menggambarkan dari perbuatan ketika kita berada di dunia. Apakah kita menjadi orang-orang yang baik atau sebaliknya? Ini juga tadi sudah kita katakan bahwa surat Al-Hajj menggambarkan bahwa setelah manusia itu mati, kiamat datang, maka Allah akan bangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur, yang kemudian nanti untuk apa? Untuk masuk ke yang namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Mereka semua dikumpulkan di satu tempat, di satu lapangan, di satu padang yang begitu luas, di mana tidak ada satupun manusia yang tertinggal. Seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Untuk apa? Untuk proses selanjutnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika dia di dunia. Untuk dihisab, untuk ditimbang seberapa atau berapa perbandingan antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa kasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi ini datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi tidak ada satupun orang yang tertinggal dan tidak bisa sembunyi. Ya, tidak ada yang bisa sembunyi dari enek histori konsone, nggak bisa ini. Untuk apa lah ini? Di Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar kita akan mengalami peristiwa namanya Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Mizan itu artinya timbangan, hisab itu artinya perhitungan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Mizan disebut dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebenarnya ketika orang itu sudah meninggal kemudian dia masuk ke alam barzakh, bahwa dia sudah bisa merasakan yang namanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang amal perbuatan di dunia itu baik, sholatnya baik, ibadah yang lain baik, puasanya baik, kemudian rajin sedekah,
maka dia akan mengalami yang namanya nikmat kubur. Sementara ketika naudzubillah min dzalik di dunia dia itu lupa, hanya menuruti hawa nafsunya, maka tentu dia akan mengalami yang namanya siksa kubur. Gambaran yaumul hisab Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdhara wa ma'amilat min su. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Allah adalah hakim yang maha adil. Allah adalah zat yang maha adil. Allah akan menghakimi manusia tanpa pandang bulu sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama kita berada di dunia ini. Di akhirat hanya ada satu pengadilan, tapi begitu adil. Tapi di dunia banyak pengadilan, tapi barangkali kadang-kadang ada yang kurang adil karena itu adalah masih pengadilan manusia, dibuat oleh manusia, diadili oleh manusia. Nah, setelah selesai proses yaumul hisab, yaumul mizan, ini kemudian satu persatu mereka akan melewati sebuah sirat atau jembatan. Orang-orang mengatakan jembatan atau siratal mustaqim. Ini adalah proses terakhir dari proses penghitungan amal manusia. Siapa yang melewati jembatan ini dengan lolos, selamat, maka dia akan sampai ke surga. Sebaliknya, ketika dia tidak bisa melewati sirat atau jembatan ini, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka. Anak sekalian, jembatan ini digambarkan begitu kecil, begitu luar biasa kecilnya. Nah, kita akan melewati ini sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia itu begitu cepat. Tapi mungkin barangkali ya kita tidak usah cepat-cepat, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa selamat sampai ke tujuan. Karena kalau kita selamat dari ini, maka berarti kita akan sampai ke surga. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah proses di sirat, maka ada dua akhir dari perjalanan manusia, yaitu surga atau neraka. Orang-orang yang baik akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang amal perbuatannya lebih banyak yang jelek daripada yang baik, maka balasnya adalah neraka. Surga itu tempat yang begitu indah. Gambaran indahnya kehidupan surga Allah gambarkan dalam surat Yasin ayat 55-58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin al-araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka meroleh buah-buahan dan meroleh apa yang mereka minta. Kepada mereka Tuhan berkata, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dua saja yang mengabarkan tentang kehidupan di neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian dalam surat Al-Waqi'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi samumu wa hamim wa dhillim yahmumil la baridu wala karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan awan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Anak-anak sekalian, karena itu nanti di akhirat itu ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang yang langsung masuk surga dan kekal selamanya di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk neraka dan kekal selamanya di neraka. Yang ketiga, orang yang masuk neraka untuk sementara waktu sampai habis dosanya, sampai habis hukumannya. Kemudian diangkat ke surga dan kekal di surga. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pertama, yaitu orang yang langsung masuk ke neraka, masuk ke surga dan kekal selamanya di surga, tidak usah mampir ke neraka.
Ada satu doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Ada banyak sekali hikmah beriman kepada hari akhir. Di antaranya adalah lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhati-hati dalam berbuat karena semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, mempersiapkan diri dengan maksimal. Ini ada satu ayat dalam surat Muhammad, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata anta yang baghtah. Faqad ja'ahum asratuha fa anna lahum idza ja'atum dzikrahum. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka secara tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Artinya, jangan sampai kiamat datang kita baru sadar. Jangan sampai kematian datang kita baru sadar. Harus selalu siap. Ibadah, takwa kepada Allah, taubat tidak usah menunggu tua. Tidak usah menunggu kira-kira menjelang ajal. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal menjemput kita. Anak sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita semua nanti termasuk orang-orang yang ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama tutup dengan bacaan hamdalah atau tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Tadi ada tugas di depan, silakan nanti dikerjakan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.